Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya Ajri Zahira, mahasiswi Bimbingan dan Pendidikan Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di podcast kali ini kita akan membahas materi seputar kerukunan umat beragama dalam kebinekaan bersama Bapak Agus Handoko. Halo Bapak, gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Mungkin kita bisa lepas masker dulu kali ya Pak ya. Kan jaraknya juga udah jauh. Ya, baik. Nah iya, mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri Bapak dulu ke teman-teman Sobat Rusuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala ni'matillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat rusuh yang dimanapun berada yang saya hormati, pada kesempatan hari ini kita berbincang berkaitan dengan kerukunan dalam keberagamaan dalam perspektif Islam. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri sesuai host yang terkait kepada saya. Nama saya Agus Handoko. Pendidikan terakhir saya di National Islamic University of Islamabad, Pakistan, mengambil kuliah Quran, dan saat ini saya sedang menyelesaikan program doktoral di PTIG Jakarta dalam program tafsir juga dengan jurusan yang sama. Aktivitas saya saat ini salah satu sebagai anggota Forum Kerukunan Beragama Provinsi DKI Jakarta, dan juga saya sebagai dosen tetap di Sekolah Tinggi Agama Islam PTDII Jalan Awes Tanjung Priok Jakarta Utara. Dan alhamdulillah juga dipercaya di berbagai majelis taklim untuk mengisi dan membina umat. Nah, ini aktivitas saya. Juga mungkin saya tidak asing lagi di radio Jakarta Islam Center 107,3. Teman-teman Sobat Rusuh bisa dicari ya kalau misalkan Sobat Rusuh ingin bertemu dengan Bapak Agus Handoko di radio. Nah, berbicara soal kerukunan dalam kebinekaan, seperti yang kita tahu bahwasanya Indonesia ini sangat beragam dari ras, budaya, suku, dan agama. Nah, menurut Bapak sendiri, kerukunan dalam kebinekaan itu seperti apa sih Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Baik, jika kita melihat dalil nas yang tersebut dari Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu, inna akramakum 'indallahi atqakum." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kalian min dzakarin wa untha, dari jenis laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Hubungan kenal mengenal inilah sehingga kita menjadi tafahum, saling memahami. Jadi ketika orang mengenal, kemudian kita saling memahami. Setelah kita saling memahami, maka kita akan saling mengerti. Nah, oleh karena itu, ketika manusia diciptakan ini dalam satu spesies yang bernama manusia, kita ini manusia yang dihasilkan dari satu jenis. Nah, makanya dalam teori Al-Quran kan kita bersumber dari Nabi Allah Adam alaihissalam, kita teori evolusi Darwin ya, dari kerangka, dari Adam. Nah, oleh karena itu ada fungsi tugas kita selaku manusia, bagaimana kita saling menghargai. Nah, menghargai inilah yang dalam istilah Al-Quran adalah tasamuh, saling memahami, menghargai, dan toleransi. Ini istilah yang digunakan di dalam ajaran Islam. Sehingga para sobat dimanapun berada, berbicara tentang kerukunan, maka fungsi kerukunan itu untuk adanya kedamaian, ketentraman di antara masyarakat, baik yang seagama maupun yang antar agama. Ketika kita berbicara dalam perspektif Islam, maka kerukunan itu dibangun atas dasar kepahaman yang sama, yang utuh, gitu ya. Nah, oleh karena itu, pada saat kerukunan itu menjadi satu kesatuan dari berbagai macam kebinekaan,
di Indonesia khususnya, maka dia akan merujuk menjadi sebuah komunitas masyarakat yang tentram. Namun ketika kerukunan itu tidak berhasil diciptakan oleh manusia itu sendiri, maka akan memunculkan sebuah konflik. Nah, konflik bersumber dari ketidakpahaman. Contoh, antara agama satu dengan agama lainnya tidak saling memahami atau menghargai, atau antara satu suku dengan suku yang lain. Karena di Indonesia ini kira-kira ada berapa suku? Kurang lebih 300, banyak kurang lebih 300 suku dan bangsa. Ya, kalau kita kenal yang terbesar kan suku Jawa, suku Sunda, suku Melayu, ya Sumatera dan sebagainya, itu Melayu ya. Nah, ada Batak juga dan lain sebagainya. Maka pada saat kita saling memahami, terjadilah situasi yang kondusif, damai, tentram. Namun ketika mereka tidak saling memahami, muncullah konflik. Contoh, di dalam kerukunan umat beragama di Indonesia, ada 6 agama yang diakui di Indonesia, diantaranya adalah agama Islam, Buddha, Hindu, Katolik, Kristen Protestan, dan yang terakhir yang dimusuh adalah Konghucu. Nah, jika kita tidak memahami konsep beragama, maka kita akan saling menyakiti antara satu agama dengan agama lain. Di dalam Islam pun diajarkan bagaimana kita tidak menolak atau mencaci agama lain. Di dalam surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fa yasubbullaha 'adwan bighairi ilm." Janganlah kalian sekali-kali mencaci orang-orang yang menyembah selain Allah. Artinya, misalnya kita mencaci agama lain, Tuhan ini seperti ini dengan karakter atau sifat dan lain sebagainya, jangan. Sehingga kalau kita mencaci agama mereka akan lebih mencaci Tuhan kita tanpa ilmu pengetahuan. Bahkan Al-Quran melarang kita untuk mencaci. Itulah yang disebut dengan saling menghargai di dalam ranah akidah. Para sobat yang berbahagia, ini sobat apa namanya? Sobat rusuh, Pak. Sobat rusuh ya, yang berbahagia. Kebetulan itu akan terwujud pada saat dalam perspektif Islam salingnya kita untuk menjelaskan apa sebagai fondasi ajaran agama di dalam ajaran agama Islam itu sendiri. Fondasi maqasidut tasyri' atau tujuan kita beragama dalam menjalankan ajaran kita sendiri ada 5. Yang pertama adalah hifdzuddin, memelihara agama. Kita tujuan beragama itu memelihara agama kita sendiri. Kemudian yang disebut hifdzun nafsi, ya itu nafs, memelihara terhadap jiwa kita. Kita melihatkan manusia itu sebagai identitas makhluk yang Allah muliakan. Yang kedua, yang ketiga adalah hifdzun nasli, memelihara terhadap keturunan. Jangan sampai kita mencaci, ya, yang Allah telah tetapkan kita dari nenek moyang kita sampai nanti hari akhir zaman, ini keturunan. Kemudian yang disebut keempat hifdzul akli, memelihara terhadap akal, pengetahuan. Maka manusia dituntut untuk selalu mengkaji, menelaah, belajar. Nah, seperti mahasiswa UIN, terus belajar, jangan sampai puas dengan ilmu yang didapatkan. Kemudian yang kelima adalah hifdzul mal, pemeliharaan terhadap harta. Karena Allah mengamanahkan kita harta benda untuk mencapai ridho Allah. Nah, oleh karena itu, kerukunan akan terwujud jika kita memahami maqasidut tasyri'. Apa itu maqasidut tasyri'? Yaitu tujuan dalam beragama, ya, menjalankan ajaran Islam. Para sobat rusuh dimanapun berada, solusinya apa? Di dalam melihat ada beberapa permasalahan. Kalau permasalahan dalam kerukunan adanya ideologi ekstrim, bukan teologi ekstrim, tapi ideologi ekstrim. Ideologi ekstrim itu adalah pemahaman manusia umat beragama di dalam memahami sebuah nas atau teks. Ketika adanya distorsi pemahaman, maka dia akan muncul sebuah persoalan baru. Kemudian yang kedua, sosiologi
dalam tradisi kemasyarakatan. Itu terkadang ada orang tidak memahami. Dalam satu masyarakat tertentu akan beda dengan masyarakat yang lain. Contoh, masyarakat Jawa otomatis ada perbedaan dengan masyarakat Sunda. Kalau mbaknya dari masyarakat Sunda. Nah, kalau Mas Rizky dari masyarakat Jawa misalnya, dia akan berbeda. Dan itu harus memahami dalam sosiologi kemasyarakatan. Karena persoalan itu pasti akan muncul. Kemudian yang ketiga, diskriminasi antara mayoritas dan minoritas. Dalam beragama itu, jika ada ideologi atau paham yang mendiskriminasikan minoritas, itu akan muncul sebuah konflik. Itu akan permasalahannya. Kemudian yang keempat, adanya politik hegemoni dalam mengelola sumber daya alam. Ini juga termasuk sebuah persoalan dari kerukunan. Dalam satu daerah sumber daya alamnya maju, di daerah lain sumber daya alamnya tidak maju, sehingga ini ada diskriminasikan. Jadi diskriminasi inilah nanti yang akan memunculkan sebuah konflik dan bisa konflik kerukunan. Nah, oleh karena itu solusi konflik itu adalah peran tokoh agama. Nah, misalnya dalam Muslim itu para kiai, ya, para ustadz, para sesepuh, syekh gitu ya, kemudian para habaib itu memiliki tanggung jawab untuk menyadarkan bagaimana pentingnya membangun kerukunan yang hakiki di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau kita tidak turun tokoh-tokoh agama, maka masyarakat di kalangan tersebut, kalangan apapun, dia akan menjadi liar, tidak terkendali. Oleh karena itu pentingnya peran dan fungsi tokoh agama di sini. Nah, kemudian ketika pada posisi yang adanya diskriminasi antara mayoritas dan minoritas, maka sifat adil itu al-adal harus ditunjukkan. Jadi tidak akan mungkin terwujud kerukunan kalau munculnya ketidakadilan. Jangan sampai mayoritas rasa minoritas. Nah, ya, minoritas rasa mayoritas. Jadi di hadapan hukum, mayoritas maupun minoritas di sebuah masyarakat itu harus tunduk pada hukum. Kalau kita negara hukum, maka kita harus tunduk pada negara. Kalau kita negara daulah Islam yang maka tunduk kepada hukum agama, kan gitu. Nah, maka tidak ada diskriminasi. Bahkan Islam pun mengajarkan kita. Sampai Rasulullah SAW bersabda, sekalipun Fatimah binti Muhammad, Fatimah itu siapa? Putri Rasulullah, sarapat mencuri, maka Rasulullah yang akan memotong tangan. Itulah keadilan. Jadi tidak ada istilah diskriminasi undang-undang ini anak pemimpin bebas kalau dia berbuat kriminal, berbuat kejahatan. Tidak. Pandangan ajaran Islam itu adalah adanya keadilan di mana itu luar biasa. Maka muncullah kerukunan. Nah, ini yang menjadi fondasi kita dalam memahami kerukunan umat beragama ketika kita berada di dalam sebuah negara yang universal, bineka. Nah, itu jadi siapa namanya? Mbak Ajri. Itu secara prolog dari saya tentang kerukunan dalam bahasa Indonesia. Nah, Sobat Rusuk, sudah banyak banget ya ilmu yang bisa kita dapat dari Bapak Agus Handoko. Terima kasih kepada Bapak atas penyampaian materinya. Semoga apa yang sudah disampaikan bisa menjadi ilmu buat kita untuk menjalani kehidupan kita di sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.